Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita ada dihadapkan sebuah kasus. Ini tulisannya hasil hematologi analisernya positif ya. Difkon minta difkon. Karena di sini kita lihat di sini ada hemoglobinnya 9,7. Ini anemia ringan ya. Dengan hematokritnya rendah, HB rendah, tapi eritrosit tidak rendah, berarti di sini tidak terganggu ya nanti di MCP, MCH-nya. MCH-nya normal, normomik, normositik. Nah, sementara plateletnya 256.000, ini juga masih dalam kondisi normal. Difkonnya di sini netrofilnya 82,5%. Netrofilia. Jadi netrofilianya tinggi ya, netrofilianya di sini dengan leukosit 6.770 ya. Jadi di sini kita bisa lihat limfopenia dengan netrofilia, jadi bersilang dia berbalikan. Jadi di sini minta hapusan melihat morfologi netrofilnya. Apakah netrofilnya ini mengalami shift to the left atau mengalami netrofilia dengan granulotoksik atau vakuolat netrofil. Jadi terlihat di sini adalah limfopenia dengan anemia. Nah, ada kemungkinan penderitanya ini apabila kita hitung NLR-nya apabila pasien ini si COVID-19, jadi 82,5 dibagi 7,2, jadi nanti dapat NLR-nya tinggi ya, sangat tinggi. Kemungkinan ini diagnosisnya mungkin mengarah ke sana apabila pasiennya COVID-19. Nah, untuk histogramnya kita melihat di sini yang paling tebal adalah yang warna biru yang menandakan ini adalah netrofil. Netrofilnya netrofil matang ya, tidak netrofil yang mengalami imatur atau netrofil batang banyak, atau ya istilahnya kita bisa melihat ini adalah netrofil yang benar-benar netrofil matang, warnanya biru. Sementara plateletnya di sini tidak masalah. Ini mungkin gara-gara terlalu sedikit spesimennya dimasukkan atau gimana sehingga mengalami perubahan ya di sini, seolah-olah eritrositnya mengecil dan terbaca platelet. Untuk RBC juga tidak masalah. Ini berada di tengah-tengah ya, di antara garis 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini normokromik, normositik. Oke ya, kita buat hapusan darah sebagai upaya untuk blood smear ya, blood smear hapusan darah untuk permintaan evaluasi hapusan darah bagi si pasien. Jadi kita darah spesimennya kita ambil, kemudian kita siapkan objek gelas, lalu kita pipet spesimennya ya, menggunakan mikropipet 10 mikroliter saja, lalu kita buat hapusan darah. Hapusan darahnya bisa membuat 2 atau 1, terserah saja. Kita buat memanjang supaya memudahkan untuk dibuat hapusan. Jadi kita membuat hapusannya sebanyak 2 buah. Nah, pewarnaan ini hapusan ini kita keringkan nanti setelah dibuat hapusan, dan akan bisa langsung diwarnai dengan pewarnaan rek ya, atau pewarnaan jenis lain. Nah, hapusan ini dibuat sangat mudah sekali kan. Bila anemia, darahnya dikurangi sedikit supaya tidak melebar panjang. Nah, hapusannya cukup ya, sekitar kurang lebih 3/4 bagian dari kaca objek, dan tinggal diberi label nama, dikeringkan, kemudian difiksasi. Apabila tidak mau segera diperiksa, atau mungkin teman-teman bisa langsung diwarnai dengan cara setelah kering langsung difiksasi dengan bantuan rek yang dengan konsentrasi metanol yang tinggi. Tapi kalau memang tidak segera diwarnai, mungkin bisa difiksasi dengan metanol absolut terpisah ya, lalu nanti diwarnai keesokan harinya dengan pewarnaan rek. Oke ya, itu saja teman-teman mengenai pembuatan hapusan darah. Yang pastinya darahnya digunakan sedikit saja karena ini kondisinya anemia. Jadi semakin rendah HB-nya, maka akan menghasilkan hapusan darah yang lebih panjang. Oleh sebab itu dikurangi jumlah darahnya. Jadi semakin rendah HB-nya, semakin dikurangi darahnya supaya tidak memanjang. Bahkan ada yang memanjang itu sampai ke tepi sini ya. Jadi tidak bisa mendapatkan ekor hapusan darah. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang ingin menganalisa sebuah hasil hematologi analiser pada histogramnya dan pada beberapa kasus yang telah terjadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.